Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan gue Fauzan. Jadi kali ini gue mau bahas salah satu produk terbarunya Samsung yang baru aja dirilis di bulan Maret kemarin. Tepatnya ini adalah Galaxy A series mereka. Kalau Samsung kan variannya itu ada A series, ada M series, ada S series, ada Note series, dan juga yang paling tingginya itu adalah Z series ya. Dan semua tipenya itu diawali dengan kata Galaxy, kurang lebih seperti itu. Nah, yang mau kita bahas kali ini adalah Galaxy A series atau varian yang paling ekonomis dari semua varian Samsung. Kebetulan banget nih ada 3 varian yang baru aja dirilis, diantaranya itu ada Samsung Galaxy A03 yang 4/64, juga ada A03 yang 3/32. Lalu yang paling ekonomisnya itu ada Samsung Galaxy A03 Core. Jadi ada core di belakangnya, itu 2/32. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah yang A03 Core. Kira-kira apa bagusnya dan worth it nggak sih buat dibeli? Ya, kalau udah bahas harganya yang paling ekonomis, tentu kita tinggal lihat aja apa dapatnya dan minimal sesuai lah dengan harapan, bahasanya tuh ya harapan standar kita lah buat pakai handphone yang lumayan dengan budget ekonomis. Ya nggak usah berharap lebih banyak sih, tapi minimal buat fungsi-fungsi standar juga udah oke. Oke, langsung aja kita bahas dari bagian yang pertama banget bisa dilihat oleh mata kita dan bisa kita rasakan langsung sebelum kita tahu dalemannya seperti apa. Yaitu, ya betul banget, bagian desain atau bagian penampilan. Jadi di bagian desain ini kalau kita lihat ya, kalian tahu kan kayak tekstur dashboard mobil gitu ya. Jadi teksturnya itu dia kayak berserat gitu. Gue rasa ini cocok juga sih buat handphone yang harganya ekonomis. Karena kalau dia bikin glossy, ini tentu nggak banget gitu. Gampang kotor dan pasti banyak banget bercak-bercak yang nempel di bagian belakang. Jadi gue rasa di bagian tekstur bagian belakang ini cukup oke. Kemudian kita lihat lagi di bagian sisi kanan bagian handphone, atau kalau menghadap ke kita tuh bagian sebelah kiri. Itu di bagian sebelah sini tuh hanya ada satu bagian, maksudnya bagian untuk SIM cardnya. Jadi untuk si Samsung A03 Core ini dia tersedia 3 slot kartu. Nih ya, ada 3 slot kartu, jadi bisa buat 2 SIM card plus 1 memori. Lumayan lah, karena memang sekarang rata-rata kan memang orang tuh rata-rata pakai 2 SIM card kayak begini ya. Yang biasanya satu itu buat paket data, satu lagi mungkin buat nomor telepon biasa, kurang lebih kayak gitu. Kemudian di bagian sisi sebelah kirinya handphone ini dia ada untuk tombol volume dan juga tombol power. Kemudian kita pindah ke bagian bawahnya. Nah, ini di sini dia ada lubang speakernya satu, dan ya ini dia masih menggunakan micro USB. Jadi belum Type C. Lalu di sini ada satu lubang mikrofon dan juga lubang jack earphone. Ya, walaupun di sini tersedia untuk lubang jack earphone, tapi memang Samsung A03 Core ini nanti pada saat kalian beli memang tidak tersedia untuk earphone-nya ya. Kurang lebih tadi paketan di dalamnya setelah kita cek ya hanya ada handphone dan juga kabel data sekaligus adapter charging-nya. Itu di bagian desain terlebih dahulu. Dan kalau kita rasain begini, ini handphone bobotnya ya lumayan berat lah, bisa dibilang kayak gitu ya. Lumayan berat sih, karena dia 211 gram. Hampir setengah ons ya. Setengah ons kan 250 gram. Dan juga untuk ketebalannya, nah ini kalau bisa kita lihat ya, ini lumayan tebal juga ya. Ketebalannya ini sekitar 9,1 mm. Selanjutnya yaitu adalah bagian yang paling sering kita nikmatin, yaitu betul banget bagian layar. Nah, di bagian layar untuk luas ya, dari dimensi luasnya si layarnya A03 Core ini dia 6,5 inci. Jadi lumayan luas lah. Karena memang rata-rata smartphone sekarang tuh punya ukuran layar 6,43 ke atas lah, kurang lebih seperti itu. Jadi kayak udah satu syarat mutlak yang mau harganya paling ekonomis sekalipun
ataupun nanti yang paling mahal sekalipun ya minimal kurang lebih 6,4, 6,5 tuh udah jadi syarat yang mutlak banget lah. Kenapa? Ya mungkin karena sekarang itu ya kita lebih banyak menghabiskan waktu ke smartphone, bener gak sih? Dibandingin kita nonton TV, ya kayak kalian pun kayak gini nih, lebih sering nonton YouTube mungkin daripada nonton televisi. Jadi memang ukuran layar seperti itu udah paling standarnya lah. Dan untuk desain layarnya, jadi di sini mereka menyebutnya dengan Infinity V kalau nggak salah ya. Apa Infinity U kayak gitu. Pokoknya intinya layarnya masih layar poni. Jadi bagian kamera depannya itu di luar dari bagian layar tersebut. Dan untuk jenis layar yang digunakan yaitu adalah layar TFT. Ya lumayan dan juga memang seperti inilah standar untuk handphone harga yang paling ekonomis. Selanjutnya di bagian kameranya nih. Nah, masing-masing memiliki satu kamera aja. Jadi di bagian kamera belakangnya ini mereka menyematkan 8 megapiksel plus ada satu lampu flashnya. Untuk di bagian kamera depannya dia pakai 5 megapiksel. Jadi buat selfie pun gue rasa ini udah jauh lebih dari cukup. Kayak kalian mungkin buat belajar online, buat video call, tatap muka dan segala macem. Dengan kamera seperti ini udah lumayan. Kemudian untuk di bagian spesifikasi nih. Ya untuk di bagian spesifikasi lumayan sih. Dia pakai 1,2 GHz octa-core. Dan juga untuk di bagian penyimpanannya dia pakai 2/32 GB. Jadi RAM-nya 2 GB dengan ROM 32 GB. Jadi dengan kapasitas memori seperti ini, apa aja sih aplikasi yang bisa dijalanin dan maksimalnya tuh buat apa? Ya memang karena memang handphone ini kan ekonomis nih. Jadi buat kalian yang mungkin mengalokasikan dana buat beli smartphone itu nggak terlalu berlebih gitu. Yang penting ada aja dulu handphone, smartphone lah gitu ya kan. Atau mungkin buat para ibu-ibu gitu yang mau beliin handphone buat anaknya, minimal ada dulu aja lah buat belajar online, buat nonton YouTube dan segala macem. Ya dengan kapasitas kayak begini 2/32 ya udah lebih dari cukup. Atau kayak kita ya minimal ada aplikasi Shopee, Tokopedia, lalu Grab, Gojek kayak gitu. Ya standar-standar kayak gitu gue rasa ini udah jauh lebih dari cukup dan cukup kebantu juga sih. Ya minimal fitur-fitur smartphone udah tersedia lah. Tapi gue rasa dengan kapasitas 5000 mAh dan harganya yang ekonomis kayak gini ya udah gitu. Ini udah bagus banget malah gitu daripada dikasih 3000 ya kan. Wah, itu kecil banget, nggak cukup buat ngapa-ngapain. Dan yang terakhir itu adalah harganya nih. Nah, penasaran kan? Jadi harganya ini karena yang paling ekonomis itu kalau nggak salah tadi gue cek di situsnya Samsung langsung ya. Itu harganya itu sekitar SRP-nya itu 1.219.000. Jadi 1,2 lah. Jadi memang yang paling ekonomis. Kurang lebih review kita kali ini untuk Samsung Galaxy A03 Core. Jadi dengan budget yang minimalis atau ekonomis ini udah jauh lebih dari cukup. Dan tentu bisa jadi pilihan buat para orang tua ataupun buat kalian yang baru pertama kali mau nyobain smartphone dengan fungsi dasar atau fungsi utamanya lah. Ini udah lumayan. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di video-video kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.